Sehat. Dan tentunya masih semangat kan untuk belajar? Semangat. Oke, siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Bagus. Oke, hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita awali dengan doa. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silahkan. Mari kita sambutkan kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala berkat pertolongan-Mu ya Bapa, hingga pada saat ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berilah kami ketertiban dan kecerdasan untuk menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami. Tuhan, dosa kami yang banyak, hapuskan itu ya Bapa, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka yang kami setiap langkah mereka. Terima dan sempurnakanlah doa hidup kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah, interaksi sosial. Kita adalah sebagai makhluk sosial. Kalau makhluk sosial adalah makhluk yang harus berhubungan dengan orang lain. Warna P, sosial. Kan? Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk hidup. Baru? Oke, untuk dapat berinteraksi. Tujuan interaksi itu apa? Untuk kita. Yang paling utama, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, perhatikan video berikut. Dan perhatikan video berikut dengan amati dengan sebaik mungkin. Dan
video tadi ada permasalahan sosial kan? Mana? Yang pertama Pak, ngajak bolos kan? Kamu sebagai siswa sering ngajak kawannya bolos kan? Ketika mau pergi sekolah kan? Yang pertama, yang kedua merokok kan? Baru yang ketiga, oke, tidak memakai batu dengan baik. Yang keempat, memakai memakai obat-obat terlarang. Jadi dalam permasalahan sosial yang saat ini sudah banyak terjadi di kalangan pelajar, bukan hanya di SMA, tetapi di SMP juga sudah banyak. Oke, untuk laki-laki, siapa di sini yang sudah merokok? Ayo, aku ngakuin. Ayo mengaku. Siapa di sini sudah merokok? Tidak ada. Oh, bagus. Good job. Nah, kalau inilah permasalahan sosial, itu sering terjadi permasalahan sosial karena cara kita berinteraksi dengan orang lain itu salah, kan? Terlalu percaya kepada teman, dan baru terikut-ikut dengan teman. Nah, apa sih interaksi sosial itu? Dan di sini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Masuk ke materi tentang interaksi sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita mempelajari materi interaksi sosial ini adalah yang pertama, kamu dapat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, apa pengertiannya. Baru yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi syarat dari interaksi sosial. Baru yang ketiga, kamu dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan oke, kita mulai yang pertama, pengertian daripada interaksi sosial. Apa sih pengertian dari interaksi sosial? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan yang namanya interaksi sosial, berhubungan dengan manusia lainnya. Kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain untuk menopang kehidupan kita. Nah, jadi tidak ada manusia sekaya apapun tidak akan pernah bilang tidak membutuhkan orang lain. Tapi kita membutuhkan orang lain di dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya sekarang, dan kamu membutuhkan ibu untuk memenuhi kebutuhan kamu di bidang pendidikan. Dan saya juga membutuhkan kamu di dalam pengajaran ibu. Tidak mungkin ibu mengajar tidak ada siswa, ya kan? Berarti kita saling membutuhkan. Begitu juga kamu di lingkungan kamu, di tempat kamu tinggal, ya kan? Saya atau kamu di tempat tinggal kita masing-masing membutuhkan orang lain juga. Mulai dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita. Nah, karena kita sendiri tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Saya bisa kok. Dalam tidak bisa. Kami adalah bapak saya adalah petani, dia menanam padi, menanam sayur, semuanya lengkap. Jadi kami tidak membutuhkan orang lain. Tidak bisa. Ya kan, itu bohong namanya. Baju kita dari mana? Kalau orang lain memproduksikan, iya, ya kan? Ikan dari mana? Harus dari orang lain, dari nelayan. Nah, jadi apa itu pengertian daripada interaksi sosial? Jadi interaksi sosial di sini adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara hubungan. Berarti hubungan kita dengan orang lain dengan cara-cara
begini caranya. Saya ingin membeli ikan, berarti begini cara berhubungannya. Tawar dulu kan, berapa ikannya? 500.000 sekilo, kuranglah menjadi 1 juta. Waduh, itu adalah cara berhubungan. Sudah? Jadi interaksi sosial ini adalah hubungan kita antara kita sebagai individu dengan individu lain, kita dengan kelompok kita dengan kelompok lain. Itu adalah interaksi sosial. Nah, di dalam menjalankan interaksi sosial, kita itu punya syarat. Apa saja yang menjadi syarat interaksi sosial? Yang pertama adalah kontak sosial. Sudah? Apa itu kontak sosial? Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu cum atau con, yang artinya bersama-sama. Tango artinya adalah menyentuh. Berarti kita harus terlebih dahulu mempunyai kontak dengan orang lain, maka terjadilah yang namanya interaksi. Kan seorang seperti ini, kamu dihubungi, kan dikontak surat kan? Besok datang ke kan? Datang. Karena ada kontak di antara kita, makanya kita sekarang bisa berinteraksi. Begitu juga dengan kamu dengan orang lain yang baru kenal. Dan yang baru kenal kita kontak dulu dia. Siapa namamu? Apa margamu? Dari mana asalmu? Ya kan? Lama-lama akan menjadi kompak atau erat. Sudah? Tidak ada manusia melakukan interaksi tanpa ada kontak sosial. Begitu juga dengan kalau kita pergi ke online atau ke pajak kan? Ada kontak kita dengan penjual, bagaimana caranya? Kita tanya barang yang kita sukai, berapa harganya? Ada kontak kan? Berarti pertama sekali di dalam melaksanakan interaksi sosial kita harus memiliki kontak sosial. Oke. Yang kedua, ada komunikasi. Setelah ada kontak sosial, sudah ada kontak sosial. Di antara kita sudah ada kontak sosial kan? Berarti sekarang kita sedang berkomunikasi. Begitu juga dengan orang yang baru kita kenal. Tadi kita sudah kontak dia. Kita tanya namanya siapa, marganya apa, asalnya dari mana. Lama-kelamaan kita akan berkomunikasi dengan dia kan? Ya kan? Oh, saya juga begini-begini. Kita menjadi cerita. Dan melakukan komunikasi. Jadi di dalam melakukan interaksi sosial, yang pertama sekali syarat yang harus kita penuhi adalah kontak sosial. Setelah terjadi kontak sosial, baru kita lanjut dengan interaksi sosial. Komunikasi. Oke. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi bentuk interaksi sosial? Dan yang pertama, interaksi sosial ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk asosiatif. Bentuk asosiatif ini adalah yang positif, yang tujuannya untuk menyatukan. Menyatukan. Yang mana saja kah itu? Yang pertama, kerjasama. Adakah bentuk kerjasama yang kamu ketahui di dalamnya untuk memecah belah? Nah, kan? Kerjasama yang kita bina adalah untuk melakukan kebaikan. Contohnya gotong royong. Ada hasilnya kan? Ada. Tapi sekarang ini kalau siswa-siswa seperti itu ya banyak melakukan kerjasama, tetapi ke arah yang negatif kan? Woi, Haikal, ayo kita nggak usah kita ke sekolah, kita kerjasama. Nanti gak kasih tahu kau ngapain. Aku pun jangan kasih tahu ngapain. Lama kita tuh kelipusan, kan? Lain masih itu ke teman kan? Asal-asal dia pergi ke lipus, gitu ya? Ya kan? Nah, kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah apabila pihak yang memiliki
memiliki tujuan bersama. Jadi apa jenis-jenis kerjasama? Yang pertama ada koalisi. Nah, koalisi ini adalah dua organisasi yang saling bergabung untuk memenangkan sesuatu hal. Contohnya Partai A dengan Partai B berkoalisi mendukung si A agar menang di pemilu. Yang kedua ada tawar-menawar atau bargaining. Misalnya nih, tawar-menawar ini kerjasama kan? Sediain nafkah motor. Oh, 5.000. 3.000 lah atau 2.000 lah. 5.000 lah 2 kilo. Kerjasama kan? Kalau ada kesepakatan, deal. Lalu yang ketiga, kooptasi. Adalah penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi. Contohnya di dalam masyarakat kita sekarang, ya kan? Organisasi masyarakat kita. Tapi sekarang ini adalah unsur-unsur baru tentang melawan COVID. Misalkan diterima kan? Biar kita dalam keadaan sehat, tidak tertular. Sudah? Apa itu? Ya, menjaga protokol kesehatan. Yang keempat ada joint venture. Apa itu joint venture? Biasanya joint venture ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saling bergabung dan bekerja sama untuk mendapatkan laba yang lebih banyak. Nah, bentuk asosiatif yang kedua ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah upaya meredakan pertentangan yang terjadi. Contohnya, kelas 86 berkompetisi dalam pertandingan bola voli dengan 85. Tapi ada pertentangan di dalamnya, ada masalah. Ya kan? Rokan walu kami yang menang. Enggak, rokan walu kami yang menang. Ujung-ujungnya ada masalah. Jadi ada orang yang mengakomodasi, misalnya ini masuk ke tengah-tengahnya untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi yang namanya pertentangan yang lebih besar. Yang namanya atau disebut akomodasi, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Dan baru yang ketiga ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Siapa yang bisa membaca? Si Haikal. Asimilasi adalah percampuran budaya atau individu yang menghasilkan budaya baru. Oke. Nah, percampuran budaya lama dengan percampuran dua budaya yang saling berbeda menghasilkan budaya baru. Oke. Nah, bentuk interaksi secara disosiatif. Nah, biasanya disosiatif ini berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Tapi dengan kata negatif di sini bukan yang sangat parah. Di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain tetapi menghasilkan sesuatu hal yang nantinya hasilnya membuat renggang. Nah, tadi kalau asosiatif menyatukan, kalau disosiatif adalah membuat renggang. Dan yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Dan kita biasanya bersaing. Kamu sekarang duduk di sini saling belajar tentang melakukan yang namanya persaingan untuk mendapatkan apa? Juara, ya kan? Atau siapa di sini tidak ada unsur persaingan di dalam dirinya? Ibu rasa semua makhluk hidup kalau dihadapkan dengan sesuatu hal pasti yang ujung-ujungnya adalah persaingan. Sedangkan di hutan kalau banyak persaingan kan? Sedangkan kita mau ke gereja, kita itu pengen yang paling cantik. Datang lagi siapa pengen lebih cantik. Berarti ada persaingan dalam hal mode, ya kan? Kamu sekarang bersaing dalam hal belajar. Jadi harus belajar. Si Romli nggak bisa juara 1, saya juga harus bisa. Berarti kamu belajar di rumah kan? Semakin giat. Sudah? Tapi persaingan ini bisa menghasilkan yang
nih kan, si Haikali, si A, gini, kamu ceritakan sama kawan, merasa tersaingi saya. Pikiran, kalau pulang nanti sekolah, saya akan apa? Saya akan memukulnya. Berarti ada persaingan yang tidak sehat. Sudah? Lalu yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini lebih tinggi dari persaingan, tapi belum mencapai yang namanya pertentangan. Nah, kalau kontravensi ini ada penolakan, dan ada penyangkalan, penghasutan dan pengkhianatan. Jadi kontravensi ini sering juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam kelas. Bisa masih jam bolaan A sama si B karena dihasut oleh orang lain. Masih Haikal kan begini. Dia itu sebenarnya adalah penjahat, tapi dia menyamar di sekolah kita ini. Ujung-ujungnya semua benci terhadap si Haikal karena dihasut oleh orang lain. Dan itulah contoh kontravensi. Dan baru pengkhianatan. Ini adalah kelas 86. Persainganmu ada dengan kelas 85. Ada yang berkata, kelas kami membuat begini loh biar menang. Kalian harus lebih lagi biar kalian yang menang, bukan kelas kami. Itu pengkhianat kan? Pengkhianat. Oke, yang ketiga ada pertentangan atau konflik. Kalau ini hal biasa konflik. Hal biasa dong? Tidak. Tapi pertentangan ini sudah lebih tinggi levelnya. Dan di mana konflik ini bisa terjadi dengan ancaman dan hasilnya bisa menjadi sebuah kekerasan. Konflik sekarang di negara kita ini banyak, kan? Konflik sekarang seperti yang kita lihat di berita-berita. Karena seseorang dan banyak fasilitas umum yang menjadi rusak. Karena apa? Karena mereka terlalu mendewakan seseorang ini dan melampiaskan kemarahannya terhadap negara ini dengan merusak fasilitas-fasilitas umum. Berarti itu adalah pertentangan atau konflik. Oke, sampai di sini tentang interaksi sosial. Ada masih yang belum dimengerti? Atau semuanya sudah dimengerti? Oke. Nah, sekarang perhatikan kertas yang ada di depanmu. Kamu kerjakan diskusi berikut bersama temanmu. Ibu kasih waktunya 7 menit. Dan kamu
bermusyawarah. Asimilasi yaitu pertentangan, yaitu berupa konflik, contohnya berkhianat kepada teman karena suatu hal. Oke, lanjut dari kelompok ini. Nah, selesai Pak. Ya. Bentuk interaksi yaitu satu, kerjasama, seperti gotong royong untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Dua, akomodasi, permusyawarahan, kompetisi. Satu, persaingan dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari orang lain, seperti melakukan bermain bola dari kelas lain ke kelas lain. Oke, dari kelompok ini yang terakhir. Contoh-contoh dari bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi, satu, kerjasama, contoh gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dua, akomodasi, contoh bermusyawarah. Pertentangan, terjadinya konflik dengan hasutan. Oke, ya. Berarti semua sudah mengerti tentang interaksi sosial. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, kita simpulkan bersama. Jadi, kita sebagai makhluk hidup yang dikatakan sebagai makhluk sosial harus memiliki hubungan dengan makhluk lain atau manusia lain di dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di dalam interaksi ini yang sering kita lakukan, sering terjadi yang namanya konflik, sering terjadi yang namanya pertentangan, kompetisi. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga berinteraksi dengan melakukan yang asosiatif, yaitu sering kita bekerja sama. Kita pun sering memecahkan persoalan dengan orang lain, dan juga kita sering melakukan sesuatu hal untuk kebaikan. Sudah? Jadi kita sebagai makhluk sosial harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Nanti kalau pulang ke rumah tetap belajar dengan giat, karena sebentar lagi kita akan ujian akhir sekolah, dan tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Sampai di rumah nanti cuci tangan, maskernya gantungkan di luar, terus minum air hangat. Sudah? Mengerti? Nah, untuk tugas di rumah ibu bagikan yang namanya LKPD. Jadi kerjakan masing-masing di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Sudah? Mengerti? Mengerti. Oke. Sebelum kita pulang, tadi kita awali dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Oke, yang memimpin doa kita. Kemudian mengucap syukur Bapa atas berkat kasih pertolongan Bapa, kami yang berhasil. Ya Allah, kami telah selesai belajar. Perhatian Bapa, pelajaran kami ini bermanfaat ya Bapa. Sebentar kami pulang, berkati kami jalan, jauhkan dari kami segala mara dan bahaya. Ya Bapa, dosa kami telah banyak, sehingga kami tidak tahu perbuatan, kami hapuskannya. Terima kasih kabulkan atas permohonan kami ini, kami nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke.